Om Swastiastu, Prada Corner dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya, Dewa Gede Bramanca, biasa dipanggil Abra. Di depan kita sudah ada gadis cantik nih dari KMHDI, Kak ya? Betul. Namanya pasti sudah fenomenal juga. Beberapa sering muncul di media. Namanya Dinda Sancita. Halo. Halo Dinda. Panggil Kak deh, jangan Dinda. Soalnya pasti kakak lebih... Berapa sih umurnya sekarang? Kayaknya sama deh, 2003. Oh, 2003. Saya 2002. Oh iya? Saksi sok dong ini ya. Saya 2002, Dinda ini 2003. Oke. Mungkin nanti kita akan banyak bincang-bincang santai aja ini. Kita ada kuis nih, Dinda. Kuis apa nih? Ada 5 clue lah, 5 clue. Nanti Dinda pilih 3. Oke. Tahu nggak kenapa 5? Apa Tanya tuh? balik dong. Kenapa harus 5 ya? 5 itu adalah simbol dari Pancasila. Oh, Terus baik. bulan Juni ini kan bulannya Pancasila. Oh Tanggal iya, 1 Juni baru kemarin tuh ya. Betul. Boleh silakan pilih 3. Udah, jadi harus Ya, ini pilih 3 ya. gambling. Uh-uh. Waduh. Oke. Kenapa ya hidup tuh penuh Emang kalau teka-teki? milih kayak gini 3, kalau milih pasangan harus 1. Waduh. Ini deh. Nih. Oke. Nih. Oke, saya ambil 3 ya. Dah. Siap. Ini saya simpan. Buka salah 1. Ini kayak tarot gitu nggak? Iya, betul. Nanti saya ramal. Budaya. Oke, budaya lokal. Budaya lokal ya, teman-teman ya. Ini saya mau tanya nih sama Dinda. Kenapa Asalnya nih? dari mana sih? Aku lahir dan besar di Jakarta sih. Dari besar Jakarta. Oke. Itu doang. Iya. Jadi aku lahir dan besar di Jakarta, cuma papaku dari Bali tapi mama dari Sunda gitu. Oh, jadi ada half blood lagi. Apa tuh? Blasteran Sunda Bali gitu Iya, ya. Oh, gitu. pantas guys, bisalah kalian. Laki-laki pasti paham. Iya, jadi kan memang papa Bali, mama Sunda, tapi terus juga dari dulu SD, SMP, SMA pun lahir dan besar di sekelilingnya tuh orang-orang sangat heterogen. Jadi memang kayak ya Bisa bahasa Bali? enggak. Nah, biasanya tuh emang rata-rata begitu ya. Iya. Dinda ya, emang kalau di lingkungan yang heterogen ini selalu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Bahkan lagi kita sering dengar bahasa-bahasa luar gitu. Kayak saya kan asli Lampung, bahkan bahasa Balinya beberapa yang masih agak-agak bisa gitu. Bahasa Jawa, aku iso ngomong Jawa gitu, karena sering denger gitu masalahnya. Iya. Gitu. Karena di Lampung juga banyak transmigran kan? Banyak transmigran dari Bali, terus kan bisa dibilang Lampung tuh Hindunya nomor 3 apa nomor 4 ya? Iya, lumayan banyak kan ya? Lumayan banyak di sebenarnya. sana gitu. Tapi malah seringnya ngomong bahasa Jawa juga. Iya, bahasa Jawa. Makanya temennya itu kayak orang-orang Jawa semua gitu. Di sini kuliah? Sekarang kuliah. Oke, kuliah di mana? Kuliah di LSPR. LSPR. Oke, kita mulai dengan English first ya. Waduh, jangan deh. Bukan. Tapi rata-rata emang bahasa Inggris di sana sering digunakan? Iya, lumayan. Karena dari materinya pun 70%, 30%. 70% Inggris, 30% Indo gitu. Kaget nggak dari budaya yang memang kita ini emang Indo banget gitu ya? Tiba-tiba disuruh ngomong Inggris yang emang harus wajib, ya istilahnya 70% tadi kan? Iya. Kira-kira gimana? Kebetulan nggak begitu shock sih, nggak se-shock itu. Karena maksudnya dari SD pun, dari SD, SMP, SMA kan udah lumayan familiar lah ya dengan bahasa Inggris. Cuma aku tuh pernah culture shock tuh bukan perkara Inggris ini ya. Oke. Jadi kan aku Bali, ya papa Bali rantauan, tapi kita nggak pernah dikenalkan dengan budaya Bali yang sebali itu gitu. Kayak kita aku aja belum bisa tuh kayak nanding canang gitu-gitu kan. Nah, terus ketika sekarang ini kan aku juga salah satu kader di KMHDI Jakarta ya. Oke. Nah, di KMHDI Jakarta ini kita ketemu sama teman-teman yang memang juga rantauan dari luar gitu. Ada juga orang-orang yang dari Bali terus ke Jakarta. Jadi aku ngumpulnya sama orang-orang Bali, sama orang-orang Lampung juga ada gitu. Betul. Nah, culture shock-nya itu gitu, pas ngumpul sama mereka tuh bisa ngobrol pakai bahasa Bali gitu. Sedangkan aku kayak nggak ngerti apa-apa nih gitu. Ini ngomong apa sih gitu ya. Terus kayak mereka ada tahu misalnya
apalah ngomongin budaya-budaya Budaya mereka. gitu. Padahal yang satu dari Lampung, yang satu dari Bali, satu dari Sumatera, tapi mereka masih masuk nih. Nah, Karena, sedangkan iya, yang di biasanya Jakarta itu. ini nggak kayak masih kurang banget gitu. Karena itu mereka sih. kadang pakai bahasa ibunya, yaitu bahasa ibunya Bali nih. Iya. Kalau Dinda bahasa ibunya kan Sunda pasti. Bisa? Oh, enggak juga. Enggak juga. Wah, ini mah beda nih. Jadi benar-benar bahasa Indonesia aja gitu. Bener bahasa Indonesia aja, tapi logatnya logat-logat karena sering di Jakarta ya sama teman-teman Jakarta. Iya itu. Jadi Betawi-Betawi gitu logatnya. Benar. Karena kan lahir dan besar di Jakarta. budaya ini emang mempengaruhi semua aspek ya, Dinda, dari cara kita berbicara, cara kita bersikap gitu ya. Karena lagi dan lagi kultur setiap orang kan beda-beda. Benar. Terus datang ke sini gitu. Dinda pas masuk KMHDI, selain tadi kaget tentang mereka ngomong apa ada nggak cerita-cerita yang menarik gitu? Itu sih sama kayak kayak sesimpel budaya-budaya dari Bali, Oke. Hindu Bali Hindu gitu, Bali ya. yang kita tuh jarang itu tuh yang Jarang biasanya kayak tahu. ternyata ada ini ya, ternyata nggak boleh kayak gini ya gitu, maksudnya aturan-aturan itu gitu. Dan ternyata pas semakin kumpul sama banyak orang pun dan dari daerah manapun itu, ini Kak, maksudnya ternyata kan yang Hindu biasa kita kenal Hindu Bali. Benar. Kiblatnya gitu. Ternyata ya aku ketemu sama orang Sumatera di Medan tuh ada Hindu apa tuh? Tamil namanya. Tamil. Terus gitu, di betul. orang Kalimantan ada Hindu Kaharingan Kaharingan, kayak ya. gitu-gitu. Jadi ternyata ya benar, maksudnya budaya itu sangat mempengaruhi gitu. Budaya ini emang sangat mempengaruhi dan astungkarinya Dinda bisa beradaptasi ya Iya. tentunya ya. Ya betul, karena lagi-lagi Prada Corner dimanapun berada, buat generasi muda ini bisa jadi insight juga ya, agar bisa menumbuhkan dulu nih kultur dirinya dari mana dulu, dan itu dipertahankan biar pasti kan orang Bali ini nyari silsilah gitu ya, silsilahnya mana gitu. Setidaknya tahulah kita dari Bali, kita dari Sunda gitu. Benar. Biar identitas kita tuh lagi Benar. krisis identitas. Iya. Dinda. Identitas tuh kita harus sadar gitu loh. Iya, Maksudnya benar. dimanapun kamu, walaupun aku ya kan, walaupun aku cuma kayak sekedar tahu nih, aku orang Bali, tapi Iya. kata papa, seenggaknya kamu tahu apa kawitan kamu, pedarman kamu Sering gitu ya, kan. pasti Iya. sering ditanya itu. Karena kayak pas ngumpul tuh, lo orang Bali, pedarmannya di mana? Kayak gitu-gitu kan. Itu kayak Pedarman tuh apa Iya. gitu masih berpikir ya. simple, maksudnya kita bisa anggap itu sangat nggak penting sebenarnya, Bener, tapi itu sebenarnya itu loh kunci utama yang kayak minimal pegangan gitu. Emang itu jadi salah satu basic kultur kita gitu. Asal leluhurnya dari mana sih gitu. Iya. Apalagi kita bisa dibilang leluhurnya masih kental banget gitu. Oke, ini budaya udah ya. Cukup aja itu biar teman-teman nanti searching aja dia namanya Dinda Sancita, masih muncul nanti. Oh, Aku hide deh abis ini. malah saya ngambil. Boleh ambil salah satu lagi. Ini udah. Tadi saya ambil. Globalisasi. Globalisasi. Iya, globalisasi. Jadi gini, globalisasi ini kan di pikiran saya itu tentang dunia-dunia luar ya, Dinda ya. Di usia kita ini tentunya kadang sering terpengaruh sama suka K-pop. Enggak. Oh enggak, oh Tapi Astungkar suka enggak. drakor. Suka drakornya. Itu pun kalau memang hanya menonton tidak terlalu fanatik, oke ya. Tapi kalau dalam perspektif Dinda nih, orang-orang yang terlalu fanatik dengan tadi drakor ataupun misalnya anime ya, menurut Dinda gimana? Apakah itu merusak dirinya atau enggak? Ada nggak teman-teman Dinda yang Ada, cuma mereka untungnya nggak ada yang sampai Nggak ada. sefanatik itu. nggak ada yang sefanatik itu ya? Karena kalau misalnya dari story-story yang case-case yang di luar Oke, kan oke. kebanyakan orang Korea ya yang maksudnya ada idol yang kenapa dia terlalu fanatik gitu. Dan ini sebenarnya kayaknya nyambung juga ke konsep moderasi. Moderasi betul. Iya, karena kalau moderasi itu katanya kamu tuh kayak wasit, jadi ada di tengah. Gak boleh terlalu kanan, gak boleh terlalu kiri. Netral lah gitu. Iya. Netral. Nah, terus juga gimana kita tahu misalnya nih, gimana kita tahu kamu tuh duduk di tengah kalau misalnya Yeah. aku nggak tahu keseluruhan dari siapa yang duduk di sini gitu. Jadi intinya ya gitu, harus tahu dulu nih semuanya baru bisa menilai apakah kamu tuh kanan atau kiri atau tengah ya. gitu. Bener sih, dari moderasi itu kan open minded kan, tadi harus bisa terbuka sama orang. Benar. Gitu. Ya lagi boleh kita kayak misalnya Dinda suka drakor gitu,
boleh saja, tapi jangan sampai merusak identitas diri. Gitu. Menerima, bukannya menolak, menerima tapi tetap harus filterisasi juga gitu. Filterisasi gitu, karena anak muda itu harus begitu ya. Iya. Apalagi gen Z ini cepet terdistraksi ya. Benar, kadang kayak mereka hanyut aja gitu. Iya, ngelihat media sosial. Jujur saya beberapa bulan yang lalu itu sempat vakum IG. Kemudian 30 hari saya tidak pakai IG. Tapi ada hal konyol nih Dinda. Saat itu saya coba belajar, emang belajar bahasa Inggris, ingin coba beberapa tes gitu. Saya coba ikut TOEFL. Kemudian saya daftar harus follow IG gitu. Sedangkan saya nggak ada IG nih. Iya. Ya otomatis saya download lagi dong. Nah, itu salah satu kebutuhan kita di media sosial gitu. Bener. Download lagi, pakai lagi, dan apa ya istilahnya sekarang ya, scroll itu doom scrolling ya, scroll kultur gitu. Iya. Kita sering begini-begini ya tangannya. Adiktif, ya. Nggak hanya Dinda aja yang adiktif, tapi Bener. internet juga ya. Oke, gitu lanjut. Tentang globalisasi ya. Jadi ini menjadi menjadi warning juga untuk generasi muda agar bisa menambah insight baru. Jika sosial media digunakan dengan hal yang baik, pasti mendapatkan yang baik gitu. Tapi kalau terlalu terlena ya nggak baik juga. Betul. Misalnya di KMHDI ini, teman-teman bisa join KMHDI, bisa kumpul-kumpul bareng gengnya. Sama aku. Ya, gengnya Dinda gitu ya. KMHDI DKI Jakarta. Tuh, PD KMHDI DKI Jakarta. Biar kalian sosialisasi, betul. Bener. Karena udah pegang ini ya, kan Dinda ya. Iya. Apa ya, udah nggak mau ngomong lagi sama orang gitu. Punya ini nggak? Kayak punya dunia sendiri. Bener, kayak punya dunia sendiri. Bahkan mereka mikir boyfriend atau girlfriendnya ini gitu. Iya, bener. Tapi, sih. Mungkin teman-teman penasaran ya, Dinda punya boyfriend? Enggak. Kenapa itu ya yang ditanya? Oh iya, oke. Biar teman-teman pada tahu ya, nanti bisa ada kan di komen, tolong dong IG-nya dong gitu. Saya sedang sibuk ber-KMHDI. Iya, betul. Karena itu ada masanya dan ada waktunya. Gitu. Nggak harus dituntut. Sekarang ada istilah Gen Z ini nggak mau menikah loh, Kak Din. Nah, itu. Pernah denger nggak? Sebenarnya ini yang aku lagi kayak telusuri gitu loh. Oke. Misalnya kayak di zaman sekarang kan dari film sama case-case yang ada di realita banyak nunjukin kayak banyak perceraian, selingkuh, kayak gitu-gitu. Terus kayak apa sih nih permasalahannya, kenapa ya? Dan akhirnya nggak Gen Z aja sih sebenarnya, kesininya milenial pun ikutan kayak jadi males nikah, takut suami kayak gini, takut istri kayak gini, kayak gitu-gitu. Apa ya permasalahannya kira-kira gitu. Nah, akhirnya semakin kesini pun makin banyak kan orang yang sadar sama feminine dan masculine energies. Nah, itu ternyata karena sebenarnya kalau dari history itu tuh kesalahpahaman dari si Western feminism. Jadi feminis Barat waktu itu kayak ya dari historinya dia nganggep kayak kita tuh harus berperang nih, misalnya harus fight sama men, dan kita harus kayak mendominasi, kalau nggak setara, kalau nggak bisa ngalahin lah gitu. Tapi sebenarnya feminin sama maskulin itu sendiri adalah mereka punya porsinya masing-masing. Jadi kenapa misalnya ada kehancuran di sebuah marriage ini adalah karena si feminin dan maskulinnya ini sendiri tidak menjalankan role-nya seperti yang sedemikian rupa gitu. Nah, itu kayak mereka akhirnya jadi misfunction, jadi switch roles. Nah, itu yang akhirnya hancur, dan akhirnya kita ngeliat ibu bapak tuh kan sebenarnya mentor utama kita. Betul. Di keluarga. Keluarga itu juga wadah pertama kita untuk belajar apapun. Berkembang gitu kan. juga di situ. Tapi ketika kita ngeliat mentor pertama kita aja nggak benar, terus juga wadah tempat kita belajar juga hancur, jadi udah rusak kesininya gitu. Makanya pentingnya untuk menjadi feminin dan maskulin sejati untuk mencapai keluarga sakinah. Mawaddah warahmah. Iya. Dan ini yang lagi digempor-gemporkan juga ya sama Bimas Hindu. Maksudnya kayak gitu. Biar kita sebagai generasi Hindu juga biar ada keturunan. Jangan kayak di Jepang tuh, Dinda. Iya. Mereka kekurangan keturunan gitu. Apalagi karena sibuk working terus gitu. I think banyak sekarang anak-anak muda ini yang ngelihat media sosial, kemudian ya tadi pengaruh globalisasi ini
tadi banyak pengaruh dari juga Iya, judi online, film gitu. kayak gitu-gitu. Jadi pikirannya sudah mulai terdistraksi gitu. Makanya ini pentingnya untuk kayak, ya bukannya menolak adanya globalisasi, tapi menerima, tapi juga kita harus cross-check, harus tetap filterisasi dan lain-lain gitu. Cross-check, filterisasi. Not hari ini ya. Ternyata Dinda ini punya banyak sekali pengetahuan kalau kita ulik, teman-teman. Kita Enggak juga. Semua ada kelebihannya, ada kekurangannya. Oke. Ini tentang globalisasi. Satu lagi boleh diambil. Udah terakhir nih ya. Terakhir ya. Ini media sosial. Nah, media sosial. Oke, media sosial teman-teman. Kita relate ya sama yang relate tadi juga kita udah menyinggung ini ya tentang media sosial lah. Oke, udah berapa kali kita sering memakai media sosial, bahkan pagi-pagi buka HP kalau yang punya pacar dibangunkan, diberikan kasih sayang setiap hari gitu ya. Nggak relate. udah beda konteks. Oke. Pertanyaan begini, media sosial sekarang jika digunakan tadi balik lagi menjadi hal baik akan menjadi baik gitu. Menurut Dinda apa sih yang enak dilakukan untuk anak muda ini untuk survive di media sosial? Boleh buat podcast begini kah? Atau skillnya ditunjukin? Sekarang tuh nggak ada yang tahu loh Dinda, yang namanya LinkedIn. Itu jarang ada yang paham begitu. CV gitu. Dinda selama ini aktivitasnya menggunakan media sosial untuk udah kerja? Udah, intern. Boleh nggak diceritain gimana dapat kerja dari kemudian mengolah dari digital gitu? Iya, maksudnya media sosial di hari ini tuh kita nggak mungkin bisa lepas dari media sosial karena apapun semua ke media sosial. Mau sesimpel makan apa ya malam ini, pasti ngecek media sosial. Makan enak di mana ya? Iya, makan enak di mana, sekitar mana, tempat wisata terbaik Jakarta sekarang apa kayak gitu-gitu. Maksudnya sesimpel rekomendasi apapun tuh dari media sosial. Nah, dan makin kesini itu sebenarnya media sosial tuh sangat memudahkan kita untuk apapun, terutama mencari kerja. Betul. Gitu. Kayak tadi LinkedIn ya, LinkedIn itu tuh kayak CV platform online kita kan. Nah, kalau misalnya kita pinter untuk memanage itu, banyak orang yang di-approach dari situ gitu. Malah sekarang, aku kemarin lihat TikTok gitu, malah banyak orang Gen Z yang di-approach lewat LinkedIn, karena dia bener tuh menggunakan formatnya tahu lah gitu. Iya gitu. Nah, aku udah intern di 2 tempat ya. Iya, 2 tempat. Yang pertama tuh memang dari aku nyari sendiri dan juga diajak temen. Kebetulan jadi social media specialist gitu waktu itu. Dan yang kedua itu jadi HR. HR itu apa? Human Resources Human Resources HRD. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya media sosial ini kita pergunakan dengan baik, sebenarnya itu sangat bisa menunjukkan portofolio kamu gitu loh. Benar. Iya, kadang kan orang asal ngepost, asal post ya. Asal post, terus misalnya mungkin nggak difilter dulu gitu. Saya sempat ngeliat LinkedIn orang-orang ya, bahkan saya insecure gitu, Dinda. Ini orang udah ngapain aja sih, banyak banget. Iya. Kegiatannya karena ada orang yang sudah experience sudah banyak nggak diupload nih gitu. Benar. Dan tidak tahu formatnya. Ada lagi nggak sebagai closing statement nih tentang media sosial? Ini, aku kan kemarin sempat beberapa bulan ya jadi staf HRD ngelewatin lumayan banyak orang yang aku interview di dalam proses rekrutmen itu. Dan ini yang jadi refleksi aku, kayak sedih sebenarnya kayak pas tahu mereka gimana susahnya nyari kerja. Terus tapi aku nggak bisa terima mereka juga karena mereka nggak qualified ya kan. Jadi galaunya kalau misalnya dari humanity ya kayak sedih. Empatinya ada banget, kayak aduh kasihan banget ya orang. Tapi gimana nggak sesuai kualifikasi. Iya, tapi dia juga nggak qualified. Jadi kan itu juga ngaruh nanti ke perusahaan. Nah makanya aku remind lah ke teman-teman sekitar aku, kayak kalau misalnya masih ada waktu, masih bisa untuk explore apapun itu, terus juga skill yang ada terus dilatih dan pergunakan social media kayak LinkedIn, Instagram itu dengan sebaik mungkin. Maksudnya di manage lah. Kalau misalnya pernah jadi pembicara apa ya, post aja kayak gitu. Karena kadang HR pun ngelihat dari
Instagram, TikTok, maksudnya sosial media Oh, jadi personal branding juga ya? di situ ya? personal branding gitu. Karena kan sekarang semuanya kayak gitu. Iya. Kayak misalnya daftar pageant-pageant gitu, duta-dutaan itu pasti Nyarinya di situ ditanya tuh. sosial medianya yang kamu punya apa, itu harus di-mention. Nah, nanti karena mereka mantau dari situ kayak gitu. Oke, itu teman-teman ya, teman-teman Prada Gitu. Corner dimanapun berada. Jadi note juga nih buat kita biar bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Selain itu tadi globalisasi juga udah kita dapat insight baru dari Dinda. Bener. Ternyata Dinda juga sudah bekerja. Nah, itu bisa jadi pengalaman juga. Bekerja tidak menuntut umur harus 20 tahunan, 25 tahunan ke atas Bener. ya. Tapi kalau kita punya skill, kita gunakan dengan baik. Media kita gunakan dengan baik, fasilitas apapun kita gunakan dengan baik, hasilnya akan baik. Baik. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih Dinda sudah meluangkan Thank you. waktunya. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Siap. Oke, kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.